lu bapaknya Dodi. Kalau punya anak diajar ya, Pak. Anak Bapak tuh udah mengambil anak perempuan saya, Pak. Teteh, saya mau nyari Dodi. Mau saya bertanggungjawabkan untuk masalah kesalahan Dodi. Teteh jangan terlalu kasar. Kurang ajar anak situ, tau nggak? Hah? Pacaran sama karyawan saya semua. Mendingan sekarang pulang nggak? Dengar ya. Sejelek-jeleknya anak saya, itu tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Saya bapaknya. Saya sudah mengasuh, sudah mengerti anak saya. Anak situ. Ya. Saudara. Jangan menyangka anak saya seperti melakukan itu. Ya, sekarang kita akan coba ketemu sama klien kita. Dia seorang supir angkot, namanya Pak Nandar. Katanya biasa narik di daerah sini ya. Yuk kita coba cari-cari dulu yuk. Pak, angkat 06 sebelah sana. Oh iya, makasih Pak ya. Bantuin, Bapak. Kenapa? Astagfirullahaladzim, kenapa? Pingsan. Hah? Astagfirullahaladzim, Mas. Tolong ini, bajunya Kenapa pingsan? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Mas? Sakit atau gimana, Pak? Pingsan. Angkat. Mobil kita mana mobil kita? Itu kan mogok, mobilnya mogok. Aduh. Aduh. Mobilnya mogok. Masukin aja, Bang. Ya. Masukin aja, Bang. Hah? Cepetan. Coba masukin sini, Pak. Aduh. Masuk dulu. Tolong bantu, Bang. Seorang bapak yang pengen mencari anaknya. Namanya Pak Nandang. Pak Nandang ini adalah seorang supir angkot. Biasa dia ngetem ya. Bayar dulu, mana si Nana? Mana? Ini apa bayar utang? Saya punya utang sama saya, Bang. Ini dari orang lagi sakit apa ya? Apa sini? Saya nggak mau tahu. Ini lagi, Bang, ini lagi pingsan loh ini. Abang siapa? Nggak usah ikut campur, Bang. Kasihan ini, Masalah pingsan, Bro. Pingsan ini masalahnya. Sabar dulu, Ini yang punya utang ke gua. Ini apa-apaan sih, Bang? Ini buruan dong ini. Ini lagi pingsan. Ayo, jalan. Udah. Tanggung gua. Ayo, naik. Kampung gua. Ayo. Siapa orang pingsan? Jangan digebrak-gebrak, kenapa sih? Lu bisa gebrak-gebrak bisa nggak sih lu? Mana? Orang mana? Orang lain. Ini jangan orang lagi sakit ya, nggak punya perasaan banget. Kampung-kampung. Mana ada kampung-kampung? Oh, kampung-kampung aja lu. Astagfirullahaladzim, Pak. Akhirnya kita memutuskan, yaudah kita naik angkot saja. Kita cari rumah sakit yang terdekat supaya Pak Nandang ini langsung ditolong sama dokter. Pak. Udah nggak usah diurusin itu, udah. Orang nggak jelas tuh preman-preman itu. Udah tau orang lagi ada pingsan kok. Pak. Masih aja begini Ini orang. malah di klinik dekat sini, ada nggak? Apa ada di depan? Ada klinik dekat sini ada, Mas. Ada. Mas arahin, Mas, kasih tahu, Mas. Iya. Pak. Pak, bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Kayaknya, Pak. Pak, ini rumah sakit, Pak. Kiri, Pak. Ke rumah sakit, Pak, ya. Turunin. Bantu, Bang. Coba
kita cari lagi tuh di depan sana kayaknya tuh angkotnya. Setelah Pak Nandang ini mulai enakan, mulai baikan, ya dia ngajakin ketemu lagi. Dia pengen mencari anaknya. Udah 3 tahun ini anaknya menghilang, nggak ada kabar sama sekali. Udah parkir sini aja Pak, kita nyebrang aja. Yuk. Loh itu kenapa itu Pak? Astagfirullahaladzim, kenapa gitu? Cepat. Nah pas kita sampai di tempatnya Pak Nandang, ini kejadian lagi. Ada 2 preman di situ berusaha gangguin Pak Nandang. Lu lagi. Lu malah lagi. Ngapain lagi lu? Ini dia, nggak bayar setoran sama bos gua. Ini mobil bukan dia, Bang. Udah berbulan-bulan dia bawa 3 setoran sama bos gua. Masih kuat nggak, Pak? Masih kuat nggak, Pak? Bapak kenapa ini? Bapak kenapa ini? Sakit banget. Ngapain lo? Aduh. Bapak ini belum bayar setoran. Ini kawasan gua. Iya, saya belum bayar. Bang pelan-pelan, Bang lagi sakit loh. Jangan dipaksa-paksa begitu dong. Bang, astagfirullahaladzim. Bapak nggak apa-apa ini, Bang? Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Apa, Pak? Saya lagi sakit. Bapak ke rumah sakit lagi nih. Udah. Mau ke rumah sakit nggak, Pak? Bener apa ini? Aduh, saya takut kalau Bapak kayak gini keadaannya, Pak. Biarin aja dulu bawa. Bapak belum bayar setoran berapa lama? Berapa bulan? Udah lama saya. Udah lama nggak bayar. Nggak ada duitnya. Tapi Bapak ngabarin kan ngasih tahu kan kalau emang Bapak lagi. Bang! Iya. Ya Allah. Iya. Sorry ya, gua mau ngambil ini. Ini bukan punya dia. Ini mobil setoran bos gua. Sebentar dulu. Dia kan lagi sakit ini. Coba tanyain dulu dong. Jangan langsung rampas-rampas begitu. Masalah itu, Bang. Gua Coba nggak capek, Bang. Coba berdiri dulu, Pak. Pak, berdiri dulu, Pak. Pak, berdiri dulu. Pak, ini mobilnya bener Bapak belum setoran ini berarti? Iya. Mobilnya mau ditarik ini gimana ini? Ya udah. Hah? Biarin aja deh, nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa? Udah, kasih aja deh. Apa? Udah. Jangan ribut, jangan ribut. Iya. Udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, awas aja. Udah. Usah dorong-dorong Udah, nggak apa-apa. Aduh, udah. Biarin deh. Ini udah salah Bapak saya. kerjanya gimana, Udah Pak? dosa saya. Bosnya marah, mobilnya minta ditarik karena Pak Nandang ini nggak ada kejelasan pembayaran. Ya kita nggak bisa apa-apa. Bosnya yang minta, ya dan Pak Nandang nggak bisa bayar setoran, akhirnya mobilnya ditarik di situ. Ini bener nih Pak, nggak apa-apa diambil ini Pak. Pak, nanti Bapak Biarin deh. kerjanya gimana, Pak? Nggak apa. Buat makan gimana, Pak? Nggak apa. Aduh. Bapak utang berapa sih Pak sebenarnya setorannya? Aduh. Udah nggak bisa berhitung saya. Udah. Mau Saya duduk nggak dulu, bisa Pak. berhitung. Bisa nggak? Aduh. Bapak jadi udah lama nggak setor sama mereka? Iya, Udah banyak utang Bapak ini? banyak. Emang harusnya sebulan berapa, Pak? Ya, udah nyetor paling nggak sekitar 600-an. Pak Nandang di situ sedih, kecewa juga pasti kecewa. Karena apa? Karena mobil itu adalah mobil satu-satunya dia untuk mencari nafkah. Tapi itu kan nyari duitnya juga susah. Sekarang lagi sepi angkot. Yang penting saya ini aja deh. Ini juga mau nyari anak saya juga nih. Nah, terus kita mau cari kemana? Pak Nandang bilang, terakhir Dodi ini punya pacar namanya Ida. Nah, Ida ini punya bapak namanya Pak Baim. Ayo Mas, kita ketemu Pak Baim. Bang Boim itu dia lagi dagang di Jalan Paledang. Pak Eda. Gitu. Ayo kita ke sana ya. Hati-hati, Pak, ya, hati-hati. Ya, kita dapat alamannya, kita pun menuju ke tempat usahanya Pak Baim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya bapaknya Dodi, Oh, Bapak Dodi yang mana ya, Pak? yang pacarnya Ida, anak bapak. Oh, jadi lu bapaknya Dodi.
anak perempuan saya, Pak. Tapi dia kabur dengan tanggung jawab, Pak. Pak, sabar, Pak. Gimana mau sabar, Pak? Dia nggak percaya anaknya melakukan itu. Kapan kejadiannya? Pak, anak Bapak harus tanggung jawab, Pak. Sabar, Tanggung jawab. sabar. Jadi harus tanggung jawab, Pak. Dia mau begitu ini, Pak. Pergi. Sabar. Anak Bapak jangan tanggung jawab sama saya, Pak. Saya nggak mau, Pak. Bukan begitu. Bapak sabar dulu, Bapak. Suruhnya Bapak tanggung jawab, Pak. Saya nggak mau. Anak Bapak itu dia harus tanggung jawab, Pak. Tidak mengambil dia anak saya, Pak. Bapak tenang dulu, Pak. Kita selesaikan deh. Bapak tenang dulu, Pak. Urusan ini. Mau dijelasin dulu. Kalau emang anak Bapak hamil sama Dodi, anaknya Bapak ini, nanti kita suruh tanggung jawab, Bapak. Tenang dulu, tapi tolong jelaskan kapan kejadiannya dan kok bisa loh ini. Pak Nandang ini udah nggak ketemu anaknya selama 3 tahun. Jadi kalau anak Bapak hamil di luar nikah sama Dodi, Pak Nandang ini nggak tahu apa-apa, Pak. Kejadiannya kapan, Pak? 3 bulan yang lalu, Pak. 3 bulan yang lalu? Iya. Pak Nandang ini nggak pernah tahu Dodi ada di mana, Pak. Udah 3 tahun dia nggak ketemu sama anaknya. Nah, ini saya juga mau cari anak saya, Dodi. Ya, Pak, nanti kita sama-sama cari Dodi. Bapak tahu nggak di mana Dodi berada? Udah. Pak, saya akan coba cari Dodi, Pak. Udah pergi. Pergi. Udah pergi. Udah, Pak, sabar dulu dong, Pak. Ya udah, dengan terpaksa akhirnya kita tinggalkan tempat usaha itu, kita menuju ke mobil dengan harapan nanti kita bisa cari Dodi di tempat yang lain. Jangan diambil hati, Pak. Nanti kita buktiin dulu. Pak. Sabar dulu, Pak. Kenapa? Bapak, Pak, kenapa? Bapak mau ngapain, Bapak? Iya. Pak, kenapa? Pak, kan Bapak bisa ngomong baik-baik, Pak. Kang Boim, saya cari Dodi. Iya, Dodi ya. Sabar. Pak, sabar, Pak. Istighfar, Pak. Dibantu, kita bantu, Pak. Ayo, Pak. Coba jelasin. Saya minta tanggung jawab. Bapak benar mau tanggung jawab sama anak saya, Pak? Iya, Kang Boim ini sabar. Saya lagi nyari Dodi juga. Udah lama Dodi nggak ketemu sama saya. Pak Baim ini datang lagi nemuin kita. Dia minta tolong sama kita supaya serius kalau emang bener nyariin Dodi. Coba cari Dodi di daerah Baranang Siang. Di arah sebelah mana di lokasi? Bapak jangan aja, saya baca kok dia sama teman-temannya. Iya, Bapak tahu kok Bapak nggak minta tanggung jawab sama dia? Saya berapa kali ketemu sama Dodi untuk meminta pertanggungjawaban tentang anak saya. Tapi apa? Dia selalu kabur. Dia selalu nggak mau tanggung jawab. Dia lari ketakutan. Itu yang buat saya jengkel. Kalau saya tangkap tuh kabur mulu, Pak. Iya, baik. Saya cari Dodi, anak saya ya, Pak ya. Bapak sabar dulu ya. Nanti kalau ketemu kita kasih tahu bagiannya, Pak. Kita tanggung jawab. Sabar ya, Pak. Iya, Pak ya. Bapak ya. Akhirnya kita coba ke daerah Baranang Siang untuk mencari di mana keberadaannya Dodi. Bapak tadi nggak kaget, Pak, dapat informasi seperti itu? Ya, saya kaget banget, Pak. Karena kan juga saya nggak nyangka kalau anak saya sampai memperlakukan seperti itu terhadap pacarnya, si Ida. Ya, dia diminta pertanggungjawaban, Pak. Berarti Bapak juga nanti harus ngomong sama anaknya. Iya. Tanyain secara tegas. Ya benar nggak anaknya melakukan hal itu? Ya, sebaiknya kita cari Dodi dulu deh. Ya udah, Pak, langsung ya kita ke Taman Baranang Siang, Pak. Akhirnya kita coba ke daerah Baranang Siang untuk mencari di mana keberadaannya Dodi. Pak, nanti agak ngiri dikit, Pak ya, pelan-pelan, Pak. Pas sampai di Baranang Siang, di situ kita ngeliat ada anak-anak muda nongkrong di sana. Mana? Sepertinya si itu tuh Derry. Dari siapa? Itu tuh yang pakai kaos coklat. Yang mana? Itu. Yang pakai jaket coklat. Derry, temannya Dodi. Yang coklat itu, Pak? Coba kita tanya ke sana. Si Bang. Iya? Iya. Nah, ini benar Mas Dery. Iya, saya sendiri, Pak. Iya, Mas Dery berarti temannya Mas Dodi kan? Dodi. Jadi pacarnya Ida. Aduh, kenapa Mas? Ada apa ini? Kenapa? Dia teh sudah ngambil pacar saya.
Bukannya dia udah punya pacar sendiri namanya Ida? Dia juga ngambilin barang-barang saya di rumah saya. Dia ngerebut pacar saya. Dan terakhir informasi yang saya dapat, anak bapak ini di penjara. Dan sekarang Bapak harus tahu bahwa Dodi sudah masuk penjara, Pak. Masya Allah. Kenapa masuk penjara? Pak Nandang di situ kaget, dia syok, dia pegangin jantungnya, kemudian jatuh pingsan. Mas yang benar dong, Mas, informasinya sampai jantungan loh. Akhirnya kita angkat badannya, kita bawa dia ke mobil dan kemudian kita antar ke rumah sakit. Coba nggak tahu sampai pingsan begitu, itu kan bapaknya pingsan loh. Aku nggak tahu. Terus Mas kata siapa dia di penjara? Kata teman saya lagi. Siapa namanya temennya? Udah pergi aja sana lah. Mas dong kasih tahu dong di mana. Coba Mas kasih tahu ke kita dong, Mas. Nggak tahu. Pacarnya Mas siapa namanya? Diva namanya. Namanya Diva. Iya. Dodi itu udah punya pacar namanya Ida, Mas. Gak mungkin dia itu ngambil Ida. Udah saya nggak mau tahu sekarang lah. Mas tolong kasih tahu di mana. Udah malas saya. Pergi aja, pergi. Astagfirullahaladzim. Jadi Dodi sekarang di penjara loh ini. Gimana Dodi di penjara ini? Gimana dong Fani, ini Dodi di penjara loh. Ada yang mau cek ke penjara nggak? Atau ke tempatnya siapa? Diva tadi itu pacarnya Dodi yang baru. Ada yang mau ngecek nggak ini? Hah? Coba deh penjara di arah sini coba cek deh. Aduh, pusing deh. Ini Dodinya kayaknya sok gantengan ya mungkin nih. Yuk. Berapa hari kemudian, Pak Nandang bilang dia pengen melanjutkan pencarian. Informasi yang terakhir kata Pak Nandang, Dodi ini kerja pada sepupu ibunya. Alamatnya udah dapat, lokasinya sudah dikasih tahu, kita pun menuju ke sana. Assalamualaikum. Ya, Ibu Jujunya ada? Saya Juju. Oh, Ibu Juju. Ya, saya Mandala, Ibu. Ini saudaranya ingat kan? Kenal ya, ingat ya? Teteh. Ngapain? Maksud saya ke sini mau minta tolong cari Dodi. Pas sampai di sana, begitu ngomongin masalah Dodi, Anak situ bikin malu aja di warung saya. Dulu sama si Ratna, sekarang si Linda lagi mau ngapain nyari sini? Ulah gitu atuh, Udah saya Teteh. pecat, udah lama. Ini yang namanya bapaknya si Iya, Dodi. ini anaknya dia. Mana itu yang namanya si Dodi? Bang. Cari. Papa, Cari, suruh ke sini, sekarang. marah-marah dulu, Pak. Ada apa? Papa jelasin dulu, Bapak jangan marah-marah dulu, Pak. Saya justru ke sini mau itu cari pacaran Dodi. sama adik saya, si Linda. Janji dia mau nikahin, tapi ternyata si Linda ditinggal kabur sama si Dodi. ayo. Anak situ bikin malu aja di warung saya. Dulu sama si Ratna, sekarang si Linda lagi mau ngapain nyari sini? Ulah gitu atuh, Udah saya Teteh. pecat, udah lama. Ini yang namanya bapaknya si Iya, Dodi. ini anaknya dia. Mana itu yang namanya si Dodi? Bang. Cari. Papa, Cari, suruh ke sini, Papa jangan marah-marah dulu, Pak. Ada apa? Papa jelasin dulu, Bapak jangan marah-marah dulu, Pak. Saya justru ke sini mau cari pacaran Dodi. sama adik saya, si Linda. Janji dia mau nikahin, tapi ternyata si Linda ditinggal kabur sama si Dodi. Dan sekarang si Linda itu stres. Cari si Dodi, Pak, ayo. anak Cari, saya nggak. Saya juga mau tahu anak saya nggak begitu, Pak. Ya, Pak. Pak, bentar dulu. Sebentar. Iya, sebentar, Ibu. Saya cuma mau nanya. Ibu Juju marah-marah. Dia bilang Dodi ini nggak tahu diri. Saya kasih kerjaan di sini, dia malah macarin pegawai-pegawai saya. Teteh, saya mau nyari Dodi. Tolong, Saya bertanggung dengerin dulu. jawabkan untuk masalah-kesalahan Dodi. Teteh jangan terlalu kasar. Kurang ajar anak situ, tau nggak? Hah? Pacaran sama karyawan saya semua. Mendingan sekarang pulang nggak? Dengar ya, sejelek-jeleknya anak saya, itu tidak mungkin melakukan hal seperti gitu. Saya bapaknya.
Saya sudah mengasuh, sudah mengerti oleh anak saya. Anak situ. Ya. Saudara. Jangan menyangka anak saya seperti melakukan itu. Ibu, sebentar dulu, Ibu. Saya mau cari anak saya. Itu udah lama nggak ketemu, nggak pernah pulang. Saya nggak punya urusan. Teteh jangan mengira. Udah, Ibu. Iya, kita pergi. Udah. Iya, Ibu, kasih. Ibu, udah. Iya, udah. Ini kita bisa pergi sendiri, Ibu. Sabar, Ibu, ya. Udah. Karena Bapak mau informasi kemana lagi? Mas Mandala, saya pernah dengar kalau Dodi suka main ke Ciomas. Itu ada di Jalan Palem, ngumpul-ngumpul sama temennya di sana. Bagaimana kalau kita coba cari ke sana? Akhirnya kita menuju ke tempat nongkrongannya Dodi yang biasa nongkrong dulu sama teman-temannya. Dia biasanya suka nongkrong di sini sama teman-temannya nih. Oh, di situ. Iya. Bapak nggak pernah nyala ke sini, Pak? Sudah, tapi nggak pernah ketemu. Udah nanya belum? Udah, teman-temannya nggak pernah ada yang ngasih tahu atau memang benarnya dia juga nggak tahu kalau di Dodi ke kemana. Kita mau nemenin Bapak nanya lagi apa gimana, Pak? Saya bisa minta tolong sama Mas Mandala deh ya. Mereka juga rata-rata udah kenal, udah berapa kali saya nanya ke sana. Coba saya nyamar dulu kali ya. Kamera ikut saya deh. Ya, kamera kayak gitu ikut saya. Kita sepakat untuk gua berusaha melakukan penyamaran dengan kamera candid di situ, coba cari informasi di mana keberadaannya Dodi. Bang, ada yang kenal namanya Dodi nggak? Dodi, tahu. Nggak tahu ya? Dodi. Dodi yang mana ya, Pak? Yang bapaknya supir angkot. Hah? Kamu denger ya? Oh gitu. Masnya bisa nongkrong di sini? Hah? Kalau Ida kenal nggak Ida? Nggak kenal ya? Di semua orang di tempat itu gue tanyain satu-satu, tapi nggak dapat apa-apa. Enggak, soalnya ini bapaknya nyariin. Nggak kenal ya? Pas gue balik di tempat tongkrongan itu, tiba-tiba. Kenapa? Hah? Gue dikeroyok sama mereka, dihajar di situ. Mereka berusaha untuk nanya informasi. Itu ada mobil itu. Nggak bisa. Siapa? Kamu siapa? Gue berusaha untuk meloloskan diri di situ. Tim juga bantuin gue di situ, ribut akhirnya di situ dan nggak dapat apa-apa. Iya, tinggal hutang, Pak. Masalah apa? Ini kewajiban banyak, Pak. Iya. Yang hutang ke kita nggak dibayar. Udah berbulan-bulan. Ini hutang sama lu nggak dibayar? Iya, betul. Hutang apa itu? Hutang, Mas. Ke warung kemana segala nggak dibayar. Yang ini mau dibayar. Kita kesal juga, Bang. Soalnya. Sekarang di mana? Dodinya di mana? Tapi kehilangan jejak. Hah? Kurang tahu saya juga. Jangan bohong loh. Betul. Betul, Bang. Saya juga. Hutang apa? Hutang uang, Bang. Ke warung. Talangin dulu, Bang. Yang benar lu, yang benar lu. Betul, Yang benar lu. Yang benar. Udah, Pak. Mas, udah. Biasa aja dong. Udah cukup. Ribut doang nggak dapat apa-apa. Akhirnya kita balik lagi ke mobil, kita coba cari lagi pencarian di mana keberadaannya Dodi. Tadi suasananya kacau banget, Pak. Saya berusaha nanya yang baik-baik malah dikeroyok malah. Dipikirnya apa? Saya ada niat buruk sama mereka. Mereka nggak kenal sama Dodi, nggak tahu Dodi di mana juga katanya. Ya mereka nggak tahu di mana Dodi berada. Makanya ini kita harus
pikirin lagi nih kita harus kemana Pak ini Pak. Terakhir kan teman-temannya bilang di penjara Dodi itu. Benar atau tidak masih belum ada kabar ini. Kita kelilingin kota Bogor di situ, kita cari sana kemari nggak dapat informasi apa-apa. Pas di pinggir jalan, tiba-tiba. Tunggu, itu Mas, itu sepertinya motor ini deh. Motor yang saya beli untuk Dodi. Itu motor saya, Mas. Saya ingat benar itu motor saya. Dulu anak saya belikan motor itu. Yang kanan ini? Itu sebelah kanan tuh. Katanya motornya jelek, Pak. Itu masih bagus motornya. Itu masih oke kok. Saya belinya memang second seperti begitu. Ini masih bagus, Pak. Ini masih layak pakai banget loh, Pak. Jelek apanya, Pak? Ya menurut Dodi, Dodi nggak bisa terima kalau kita... Tapi saya bener beli itu, Pak. Yang warna putih ini kan, Iya, Pak? iya. Nah, itu yang di naik motor siapa? Itu Saya Dodi nggak bukan? kenal. Bukan Dodi tapi? Bukan. Berarti Dodinya ada deket-deket sini kali ya, Pak ya? Ini motornya bisa ada Coba di sini, kita Pak. tanya kalau kita tanya ke dia gimana? Coba kita tanya dulu, Pak. Buru-buru kita samperin, kita tanyain. Mas. Mau nanya nih, Mas. Ya. Ini motor sendiri atau gimana? Iya, saya motor orang. Hah? Motor orang. Motor sendiri. Motor Mas sendiri? Beli baru atau beli dari seseorang, Mas? Kemarin saya beli 2 tahun yang lalu. Dari siapa? Dari namanya kalau nggak salah Dodi apa Dodi gitu. Astagfirullah. Iya, Dodi namanya. Iya, itu saya beli di daerah Daerah mana belinya ketemu? Belinya di mana? Kasari. Sukasari. Sukasari. Itu janjian sama dia di situ apa datengin rumahnya, Pak? Langsung saya ganti gitu. Itu rumah dia atau tempat rumah dia kos-kosan? Saya kurang tahu lagi. Pokoknya saya tiba itu di daerah. Daerah Sukasari. Motor ini. Benar ini saya yang beli. Saya beliin dulu ini. Ya, saya beli sama Dodi. Beli berapa dulu, Pak? Itu suka beli 3 juta. Kurang sekali ya, 2 juta ya? Dijual murah. Katanya Dodi dia jual motor buat apa, Pak? Kurang tahu lagi, katanya dia butuh uang. Butuh uang. Butuh uang langsung saya. Sukasari ya? Ada nomor teleponnya nggak, Pak? Mungkin bisa kita telepon, Pak. Itu saya nggak megang. Ya, langsung buru-buru ya ini. Ya cuma kan sebelumnya Bapak pasti komunikasi dulu dong sama dia janjiannya gimana kalau nggak pakai nomor telepon. Nggak ada Mbak. Udah begitu langsung saya bayarin udah. Bilang gitu aja ya? Bilang begitu aja. Patokannya Pak Sukasarinya? Itu patokannya bengkel. Bengkel motor? Ada bengkel, ambelan. Coba kita cek sana aja, Pak ya? Ya, Pak. Makasih, Pak ya. Pak, makasih ya, Pak ya. Fotoin dong. Biar ambil gambarnya sini sama orang ini juga ya. Pak, sini, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Buat ini aja, Pak. Buat bukti aja, Pak. Yuk. Coba ya. Ya, makasih, Pak. Yuk. Ya. Dikasih alamatnya kita, dikasih lokasinya kita pun menuju ke sana. Sampai di lokasi tempat bengkel Dodi bekerja, tiba-tiba. Pak, misi Pak. Sih. Ya, numpang nanya Pak. Siapa namanya? Pak Ade. Pak Ade, ya. Pak Ade, maaf berdiri sebentar bisa Pak Ade? Oh iya iya. Ada yang Ya, mau kita makasih, tanyain Pak Ade. soalnya Pak Ade. Pak Ade udah lama kerja di sini? Ya sini udah lumayan lama juga. Lumayan juga. Ya, Pak Ade ini kita mau tanya tentang Dodi. Iya. Tahu nggak tentang Dodi? Katanya pernah kerja di sini. Nah kalau dia emang dulu dia kerja di sini. Terus sekarang gimana orangnya Pak? Sekarang kurang tahu, udah saya pecat. Kok Bapak Iya. pecat, Pak? Emang dia bikin salah apa? Kenapa Dia Pak? ketahuan, nyebarin paku. Astagfirullahaladzim. Jalanan ini disebarin pakunya Pak. Iya. Biar apa Pak? Biar maksudnya orang nambah ban di sini gitu? Ya, kayak gitu. Ya Waduh. Kapan itu Pak kejadiannya? Ya udah lama juga Pak. Ya sekitar 2 tahun yang lalu lah. Sekarang Dodi ada di mana Pak? Kalau sekarang kurang tahu saya. Itu dia tinggal sama siapa Pak? Kalau dulu dia tinggal di sini, sama anak-anak. Oh tinggal di sini sama anak-anak. Sekarang dia tinggal di mana Pak? Kurang tahu kalau sekarang. Kabarnya aja nggak tahu. Oh nggak ada kabar dia temennya atau siapa Pak? Iya, nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya? Biasa dia nongkrong di mana sih Pak? Kalau nongkrongnya kurang tahu. Atau ada saudaranya mungkin yang Bapak kenal? Nggak ada, Dia nggak cerita apa-apa gitu, Pak. nggak ada. Pacarnya mungkin Pak? Macam itu saya nggak tahu. Aku nggak tahu ya. Ya udah, ya makasih Pak ya kalau gitu Pak ya. Makasih, Pak. Ya sorry Pak, ganggu Pak.
Astagfirullahaladzim. Ini kayaknya Dodi ini bikin masalah di mana-mana. Udah ngambilin anak orang, ya kan, kerja nggak bener. Bapak ngerasa nggak sih Pak, dari pencarian awal sampai sekarang ini, ya anak Bapak itu selalu bermasalah loh Pak. Iya, pertama sama... aja, Pak. Iya. Dari Dodi ya Mas ya? Iya Mas. Tahu saya Dodi lagi tinggal di gang pasir, di gang masjid Mas. Gang Masjid Pasir Jambu? Udah lama tinggal di sana dia? Nah, udah lama sih baru-baru ini. Oh baru-baru ini tinggal sama siapa di sana? Sama cewek namanya Vivi, tapi kurang tahu deh. Sama cewek namanya Vivi? Iya. Udah Ida, Linda, ya kan Vivi. Terus sekarang siapa lagi coba? Banyak banget ini korbannya. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia bisa seperti ini? Loh, maksudnya dia udah nikah? Kurang tahu deh Mas. Dia tinggal serumah gitu berarti. Itu yakin di sana, di kontrakan sekarang. Gang Masjid, Pasir Jambu, masih di daerah sini. Pak, langsung kita ke sana aja, Pak. Jok, cari informasi alamatnya, Jok, ya. Mas, makasih, Mas, ya. Makasih, ayo, Pak, kita langsung ke sana, Pak. Bapak kenal namanya Vivi, Pak? Iya. Ya, akhirnya kita coba datengin tempat kontrakannya yang katanya tinggal sama Vivi, pacarnya yang sekarang ini. Ini sih Pak katanya rumahnya. Ini rumahnya Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba kita tanya. Siapa ya Anda ya? Mbak, sorry, ini rumahnya Mas Dodi bukan? Rumahnya Mas Dodi bukan? Hah? Nggak ada di sini. Ini apa-apaan? Ini Mbak. Sorry, ini dengan Mbak Vivi ya? Dengan Mbak Vivi bukan? Iya, kenapa ya nyariin saya? Mbak Mbak Vivi, Vivi bukannya pacarnya Mas Dodi? Itu mantan saya ya. Ingat ya Mas, itu mantan saya beberapa tahun yang lalu Mas. Mantan? Berarti Mbak tinggal di sini kan tapi sama Mas Dodi kan? Nggak ada Mas Dodi, lihat Mas, boleh. Ada apa? Enggak, gini loh Mas. Ini bapaknya Pak Dodi. Bapaknya saya. Mas Dodi. Terus? Ya pengen nyariin anaknya, katanya pacaran sama Mbak Sama Mbak Vivi. Itu mantan saya ya beberapa tahun yang lalu Mas. Nggak ada Mas Dodi di sini. Begitu dengan nama Dodi, dia marah. Dia nggak terima dan dia bilang, saya sudah tidak pacaran sama Dodi lagi. Itu orang kurang ajar. Saya itu udah nggak ada lagi hubungannya dengan Ini Dodi apaan ya Pak sih, ya. norak banget sih. Jadi kalau Mas mau cari Dodi, saya itu nggak tahu di mana gitu loh. Jadi nggak usah deh ganggu-ganggu pacar saya gitu Enggak, loh. saya nggak ganggu. Saya mungkin minta ini informasi dari Mbak Vivi ini. Nggak, saya nggak Maksudnya tahu. gimana? Atau mungkin nomor teleponnya Mbak? Nggak, saya udah nggak pernah kontekan Mbak semenjak Vivi. saya putus sama dia. Ngerti? Mbak Vivi. Mbak Vivi, saya butuh minta bantuan Mbak Vivi. Ya, saya mohon maaf. Saya butuh anak saya. Kalau Anak saya Bapak selama butuh ini bukan nggak ke pulang. saya dong, Bisa Pak. bantu nggak? Mungkin ada informasi ada di mana Dodinya. Maaf Pak, saya bukan nggak tahu Tolong apa-apa Mas. bantu, Mbak. Pak, sekarang ini deh. Apaan sih ini kamera norak banget sih? Kalau Bapak pengen cari anak Bapak juga si Dodi, cari dia di Jalan Empang sono. Dia lagi ada di sono. Yakin di sono. Pernah ketemu di sana. Saya pernah terakhir kali ngeliat dia di sono. Jadi kalau Mas Mandala mau cari si Dodi, ada dia di sono di Kali Empang, Jalan Kali Empang. Sakit hati pasti cowok ini. Ya takutnya cewek ini adalah korban Dodi juga. Akhirnya tim coba cross check alamat Empang. Katanya Dodi tinggal di sana atau suka nongkrong di sana. Yaudah deh. Mas yang benar ini kamera kan apa? ditanya. Norak banget sih. Kamera pergi ya. Mas, iya. Bapak kan bisa kasih tahu kita Mbak. Tolong. Nggak, Tolong saya saya nggak minta tahu bantu, apa-apa, saya nggak tolong. tahu. Cari Dodi, saya mau butuh anak saya. Kalau pergi ya. Iya. Ganggu aja udah pergi. Susah ya. Kan berarti nggak kebenarannya nggak terbukti. Dia malah pacaran sama cowok lain, nggak tinggal bareng kan, Pak? Ya berarti kadang-kadang informasi semuanya belum tentu benar, Pak. Ya alhamdulillah kalau nggak benar. Sekarang kita coba cari anak Bapak di Iya. Jalan Empang tadi. katanya Iya. Pak. Ya, Pak ya. Ya. Pas kita datang ke sana, cari kanan kiri yang namanya Dodi, kok nggak ada. Mana ini Dodi? Mana Joko? Bentar, itu Vivi lagi? yang tadi. Iya, itu. Itu yang tadi loh. Mas! Mbak Vivi. Kita ketemu lagi.
sama perempuan yang tadi itu, pacarnya Dodi namanya Vivi dan pacarnya yang cowok. Mereka berdua ada di jembatan di daerah Empang itu. Mas. Hei, Mbak Vivi! Pasti ada yang nggak beres ini. Kita kejar di situ, cowoknya lari ketakutan sekenceng-kencengnya. Gue pegang. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Mau kemana? Malam kabur mau kemana lu? Ngapain lu kabur-kabur segala? Katanya ngasih tahu tempatnya. Saya Kamu sebenarnya kabur-kabur, ha? Tolong bantu. Kenapa kamu kabur? Lah, kita kan nggak tahu dia di mana, Bang. Minta tolong. Loh, terus tadi ngasih tahu tempatnya katanya deket-deket Empang. Apa kali ini apa ini? Tapi apa nggak ada orang di sana loh? Ya kita kan nggak tahu, Mbak. Apaan sih nih? Bohong lo ya? Ngejebak kita ya? Dia mau jalan di Empang kek, mau enggak kek. Dia mau kemana? Yang saya tahu dia terakhir itu ada di jalan Empang. Kan udah saya Coba dong. Dia itu di jalan Empang, Pak, gitu loh. Jalan Empang sekitar sini, Mbak. Aturannya kan sudah Ya saya tapi tahu, sebelah Pak. mana? Tapi sebelah mana? Coba dong kalian. Sininya, Mas, gitu loh. Tapi, hei! Jalan Empang, Pak, gitu loh. Jalan Empang sekitar sini, Mbak. Aturannya kan sudah Ya saya tapi tahu, sebelah Pak. mana? Tapi sebelah mana? Coba dong kalian. Sininya, Mas, gitu loh. Tapi, hei! Tolong. Saya beli itu karena pacar saya. Saya butuh anak saya. Saya butuh anak saya. Saya aku sangat benci dan kesel sama anak Saya bapak. akan selesaikan urusan anak saya. Tolong Mbak, bantu saya. tolong dong, Mbak. Tolong. Mbak, ini saya minta tolong sama Mbak, ya. Demi bapaknya ini, Mbak, tolong. Dia cuma pengen ketemu sama anaknya, apa Tapi salahnya saya sih? sakit hati sama anak bapak. Sakit hati kenapa, Mbak? Saya dijanjiin nikah Pak sama anak dia. Orang tua saya udah nunggu, katanya mau ke rumah, tapi mana buktinya? Astagfirullahaladzim. Mbak, ini jujur sebenarnya banyak yang dijanjiin nikah, Mbak. Mungkin Saya salah sakit hati banget Mas sama anak dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Neng, mohon bantu Bapak, Neng. Bapak juga minta maaf. Bapak mau betulin anak Bapak. Bapak mau nemuin Dodi. Supaya dia bisa selesai urusannya semua. Dodi banyak bikin masalah, Neng. Bisa bantu Bapak ya, Neng? Tapi Bapak janji ya sama saya, anak Bapak nggak nyakitin saya lagi, Pak. Bisa, Neng. Nanti ya Bapak bantu untuk bilang sama Dodi, ya. Bapaknya Dodi di situ juga merasa bersalah. Dia malu di situ, dia minta maaf sama Vivi. Saya kan tahu beberapa bulan yang lalu saya ngeliat Dodi lagi di Taman Nasional. Berapa bulan yang lalu? Udah lama itu, Pak. Nggak tahu tempat tinggalnya di mana, Mbak? Iya. Apa nomor telepon yang sekarang, Mbak? So, kalau nyari di taman ntar sama aja kayak gini. Kemudian si Vivi ini ngasih tahu, terakhir dia ketemu sama Dodi ini berapa bulan yang lalu di daerah Taman Yasmin. Tim coba cek dulu deh ke Taman Yasmin ya, coba cek dulu ya. Nanti kalau ada kabar, kabarin kita. Minta Ya, maaf ya, Neng, ya. ya. Ya, terima kasih. Makasih, Mbak Ya, makasih Mbak ya. Ya, Assalamualaikum. Hati-hati, Mbak. Yuk, yuk, coba tim cek dulu ke Taman Yasmin yuk. Kita langsung menuju ke sana yuk. Saya berharap sekali Mas Mandala bisa ketemu sama anak saya di malam ini. Pas sampai di sana, kita lihat kanan kiri. Ya, jangan-jangan bisa ketemu sama Dodi. Tim juga kita sebar, cari informasi tentang Dodi. Sampai akhirnya setelah kita telusurin, setelah kita tanya sana sini, kita ngelihat dari jauh. Itu Dodi. Hah? Yang mana, Pak? Dodi, anak Bapak. Yang mana? Dodi. Yang mana, Pak? Itu Dodi. Ayo kita suruh Pak, kalau gitu kan dari Pak ya, Pak. Mas, Mandala. itu Pak. Loh, Aduh, Dodi ini. Pak Nandang ini dengan paniknya, dengan bahagianya, dengan menggebu-gebunya. Dia pengen ketemu sama anaknya, dia lari sekenceng-kencengnya di situ dan dipeluk anaknya yang namanya Dodi ini. Anakku. Yang paling. Dodi. Bapak hanya punya kamu aja, Dodi. Ya, maafin Dodi, Pak. Ya, maafin Dodi, Pak.
Kamu kenapa, nak? Dodi, Pak. Iya. Kecelakaan habis tabrakan liar. Bapak sudah maafkan kamu, nak. Ya, baliklah nak ke rumah, nak. Kamu udah gak punya siapa-siapa lagi kecuali kamu, nak. Kenapa kamu gak pulang? Saya malu, Pak, lihat keadaan ini. Alhamdulillah, ya. Seorang bapak yang berhati mulia mau memaafkan anak yang durhaka sama orang tuanya. Walaupun Dodi ini sudah durhaka sama orang tuanya, tapi bapaknya ini tetap menerima permintaan maaf anaknya. Bapaknya ini tetap yakin bahwa anaknya akan menjadi anak yang baik buat dunia dan akhirat. Masya Allah. Ya, Bapak sudah maafkan kamu, nak. Kamu harus bertanggung jawab dan selesaikan semua urusan kamu, nak. Ya, tapi kamu janji ya, jangan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan kamu, nak. Ya, Pak. Ya, Ya, maafin Dodi, Pak, ya. Kan hari kita sebaik-baiknya, manfaatkan masa muda kita sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau kita berusaha, berdoa, dan minta kepada Allah, insya Allah. Kau tak akan pernah rasa sakit hatiku saat ku tahu kau dengannya tak denganku. Ku genggam erat janjimu untuk selalu setia bersamaku. Ternyata tak satu janjimu terbukti. Mungkin untuk dilukai ku tak terbiasa di saat